Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Puno dengan NIM E1A1220225, jurusan Teknik Sipil Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode aliran air tanah pada media berpori dan metode aliran tanah pada media rekahan. Pendahuluan. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama sebagai sumber air bersih, irigasi, dan kebutuhan industri. Air tanah bergerak di bawah permukaan bumi melalui lapisan batuan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Secara umum, media tempat mengalirnya air tanah dapat dibedakan menjadi media berpori dan media rekahan. Perbedaan karakteristik kedua media ini menyebabkan perbedaan metode dalam menganalisis aliran air tanah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai metode aliran air tanah pada media berpori dan media rekahan menjadi sangat penting dalam bidang teknik sipil, geologi, dan hidrogeologi. Yang kedua, metode aliran air tanah pada media berpori. Media berpori adalah media yang memiliki ruang kosong atau pori-pori di antara butiran penyusunan. Contoh media berpori antara lain pasir, kerikil, dan batuan sedimen seperti batu pasir. Pada media ini, air tanah mengalir melalui celah-celah kecil di antara butiran material. Metode air tanah pada media berpori umumnya didasarkan pada hukum Darcy. Hukum Darcy menyatakan bahwa debit aliran air tanah berbanding lurus dengan gradien hidrolik dan luas penampang aliran, serta dipengaruhi oleh koefisien permeabilitas media. Pada media berpori, aliran air tanah biasanya bersifat laminer. Artinya, aliran berlangsung secara teratur dan tidak turbulen. Oleh karena itu, hukum Darcy sangat sesuai digunakan untuk menganalisis aliran air tanah pada media ini. Analisis aliran air tanah pada media berpori banyak diterapkan dalam perencanaan sumur air tanah, analisis akuifer, serta studi penurunan muka air tanah akibat pemompaan. Parameter penting yang diperlukan meliputi porositas, permeabilitas, dan konduktivitas hidrolik. Yang ketiga, metode aliran air tanah. Pada media rekahan adalah media aliran air tanah didominasi oleh retakan, celah, atau patahan pada batuan. Media ini umumnya dijumpai pada batuan keras seperti batuan beku dan batuan metamorf, misalnya granit dan basalt. Berbeda dengan media berpori, pada media rekahan air tanah tidak mengalir melalui pori-pori kecil, melainkan melalui rekahan yang relatif besar dan tidak seragam. Akibatnya, pola aliran air tanah menjadi lebih kompleks dan seringkali bersifat tidak homogen dan anisotropis. Metode analisis aliran air tanah pada media rekahan biasanya menggunakan pendekat aliran celah. Salah satu model yang sering digunakan adalah hukum aliran antara dua pelat sejajar, yang menyatakan bahwa debit aliran dipengaruhi oleh lebar rekahan, panjang rekahan, dan perbedaan tekanan. Dalam praktiknya, media rekahan sering dimodelkan sebagai ekuivalen media berpori, yaitu dengan menyederhanakan sistem rekahan menjadi parameter hidraulik,
rata-rata. Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah analisis meskipun memiliki keterbatasan dalam menggambarkan koordinasi lapangan yang sebenarnya. Metode ini banyak digunakan dalam studi air tanah di daerah berbatuan keras, eksplorasi sumber air, serta analisis pencemaran air tanah pada batuan rekahan. Yang keempat, penutup, yaitu sebagai kesimpulan, metode aliran air tanah pada media berpori dan media rekahan memiliki perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh karakteristik fisik media alirannya. Media berpori umumnya dianalisis menggunakan hukum Darcy dengan aliran laminar. Sedangkan media rekahan memerlukan pendekatan khusus karena alirannya lebih kompleks dan tidak seragam.